Kan beberapa temannya yang jahil kerap membuat Zildan, bocah kelas 4 sekolah dasar ini, sakit hati. Gaploki, kula nangis, kula kandhakno bapak. Selaku orang tua, Subianto pun mengerti benar kondisi psikologis anak bungsunya ini. Sebab Zildan memang dibesarkan tanpa sosok seorang ibu yang lebih dari 6 tahun lalu menghadap sang Khalik. Sehingga sebuah pengertian dan amanat menjadi pribadi sabar kerap diajarkan pria 51 tahun ini kepada anak-anaknya. Jenenge lari alit, mungkin kula mriko. Mungkin kula niki jenenge pun tiyang pun sepuh, mungkin ganti kula salin musuh kali tiyang sepah padha kali tiyang sepah. Nggih kula mencadari mau jenenge lari alit. Sak mantune mantun tukaran nggih benjinge pun kempal malih. Demi mencukupi kebutuhan makan sehari-hari keluarganya, banyak usaha yang telah dilakukan Subianto. Hingga pada akhirnya jajanan cilok menjadi ladangnya mencari rezeki saat ini. 8 tahun silam, dengan bermodalkan uang pinjaman, Subianto pun mencoba peruntungannya menjadi pembuat dan penjual cilok. Namun hingga sekarang, Subianto masih kerap berhutang modal untuk memperoleh bahan membuat cilok ini. Cara ini terpaksa dilakukan supaya keluarganya bisa terus makan walaupun hanya 1 kali dalam sehari. Kula nek medal nggih asal saderenge beda niku injing nyambut. Nggih bahane niku telas 3 dosa, mantuk asal 3 dosa. Kula cicilaken kali dosa, sing sedoso kula damel nedha kali uga kula. Semenjak kepergian sang istri, Subianto pun tak ingin terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Sehingga mengolah bumbu seperti bawang putih serta daun bawang sampai halus tak lagi menjadi hal aneh bagi dirinya. Bumbu halus inilah yang kemudian siap dicampur dengan tepung kanji. Potongan daun bawang, seledri, gaji sapi, serta penyedap rasa secukupnya. Semuanya diaduk sampai tercampur merata, sambil ditambahkan air panas untuk membantu proses pencampuran bahan ini hingga kalis. Adonan yang kalis pun siap dibentuk dan menjadi isian di bagian tengah tahu seperti ini. Ide berjualan cilok pun tak terlepas dari dukungan temannya yang terkadang membantunya memberikan tambahan modal jika keuangannya kembali menipis. Untuk mematangkan isian dalam tahu ini, Subianto pun mengukusnya selama 15 menit. Tahu tidak direbus karena bisa membuat tahu menjadi hancur. Selain diisikan dalam tahu, sebagian adonan cilok dibentuk bulatan seperti bakso. Jajanan inilah yang disebut warga sekitar dengan istilah pentol. Jika modalnya cukup dan mampu membeli 1 kilo kanji, biasanya ia bisa menghasilkan tahu dan pentol sebanyak 1 panci berukuran sedang. Berbeda dengan tahu yang langsung dikukus, pentol dimasak dengan cara direbus terlebih dahulu selama beberapa menit. Pentol yang mulai matang biasanya ditandai dengan mengapung ke permukaan rebusan seperti ini, berarti pentol siap diangkat dan ditiriskan. Biasanya sebelum dijual, Subianto kembali akan mengukusnya supaya matangnya lebih baik dan sempurna.
Lahir dan besar dalam keluarga serba kekurangan, menimbulkan rasa empati seorang anak terhadap kerja keras yang dilakukan ayahnya. Sekitar 1 tahun ke belakang, Zildan memutuskan ikut membantu ayahnya berjualan pentol bungkusan setiap ia pulang sekolah. Ayahnya lah yang biasanya menyiapkan bungkusan pentol. Nggih kula kengken cuma niku nek kadung garap nggih mundhut piyambak. Beda nggih pamitan kula, Pak, kula nyambut damel. Nyambut apa, Nak? Kula saten pentol, Pak, grenjangi sampean cek mboten pegel. Kula niki uga sampean Pak nek kula sampean mboten gadah kula disinten. Kula tak bantu sampean didamel tumbas jajan. Melihat bentuk perhatian besar anak bungsunya, terkadang menyulut rasa penyesalan dalam hati kecil Subianto. Tak rela rasanya, buah hatinya harus mengurangi waktu bermain demi membantunya mencari nafkah. Inilah yang menjadi cambuk Subianto untuk lebih giat lagi berusaha demi buah hatinya tercinta. Biasaaken masa itu, dengan kaya ngoten nek kula mboten nyambut damel sak asal-asale. Terus pundi kok kula nedone tiap harine. Saling mendukung dan mendoakan menjadi salah satu bentuk dukungan tersirat antara bapak dan anak ini. Tak ada yang mengerti baik Subianto dan Zildan, besarnya rezeki dari Tuhan yang sebentar lagi akan mereka jemput. Sepeda usang yang usianya mungkin melampaui usianya sendiri menjadi satu-satunya kendaraan andalan Subianto kala berjualan pentol keliling kampung. Dibeli dengan harga yang amat murah sudah pasti, kosnya pun jauh dari kata layak, dengan karat hampir di seluruh bagiannya. Gangsal 12.000, kula ramut, saniki pun elek. Nggih kula damel riwayat, kula damel mawon sak melampah-melampahe. Tak ada bantalan di bagian dudukan sepeda ini, membuat Subianto harus rela menuntun gerobak sederhananya ini sepanjang perjalanan tanpa bisa dikendarai sebagaimana mestinya. Pegel nombor saged ngrasakaken, Mas. Yen kula rasakaken nggih kula mboten saged ngingoni yoga kula kalih. Biasanipun niku budal sore, kula budal linggih. Sedinten niku mboten sing tumbas belas. Kula akhire nelwoso mantuk, Mas. Akhire mantuk yoga kula nedhe-nedha. Mboten gadah pentol niku kula kengken nedha. Masih diberi rezeki lewat tangan-tangan mungil pembeli ciliknya ini, tak pernah putus rasa syukur itu terucapkan pada sang pemberi kehidupan. Tingkah pola lugu mereka saat membeli pentol buatannya sesekali mengingatkannya pada dua wajah lugu anak lelakinya. Bental. Harus berpanasan menjajakan 15 bungkus pentol sudah akrab dilakukan bocah 10 tahun ini selama setahun belakangan. Walaupun jangkauan wilayahnya tak bisa sejauh ayahnya, Zildan selalu berusaha menjual semuanya tanpa sisa. Kula sadean pentol bengok-bengok mubeng-mubeng kampung. Pentol tiang cek kepireng. Jalan kaki menjadi satu-satunya pilihan Zildan berkeliling menawarkan pentol. Sebab ayahnya masih belum sanggup membelikannya sebuah sepeda yang bekas sekalipun. Kula kepengin sepatu kula bolong-bolong. Kula kepengin sepeda. Nek sekolah mboten melampah. Sekolah kula ada. Ental. Seperti air laut yang selalu pasang surut, ramai atau tidaknya pembeli tidak bisa ia prediksikan setiap hari. Kadang ramai dan habis terjual, namun pernah juga mengalami penolakan. Bental. Rasa lapar sudah pasti harus ditahannya sejenak.
Walaupun terkadang ia terpaksa memakan 1 bungkus pentol ini demi mengganjal perutnya yang belum diisi saat berangkat sekolah tadi. Sajane mboten teko, Mas. Berhubung kula mboten atasi gede-gede, kadang-kadang sedinten kula sekali gangsal atus napa wontene. Kadang-kadang wonten niku nggih 7.000. Walaupun berat perjuangan yang harus dilalui Zidan dan keluarganya demi sesuap nasi, dalam hati bocah laki-laki ini berharap semoga bakti kecil ini mampu memberikan kekuatan pada ayahanda tercinta. Subianto sebenarnya memiliki 4 orang anak. Namun 2 anak yang masih bersekolah dan ibu mertualah yang masih ditanggungnya hingga sekarang. Menjadi amanah yang harus selalu dijaga dan dilindunginya. Anak sulungnya meninggal dunia saat masih sangat belia. Sedangkan keberadaan anak kedua beserta menantunya tak jelas di mana sejak keduanya terlilit hutang. Sahril Sopirin, anak ketiga di keluarga ini, tengah mengenyam pendidikan di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama. Hidup pas-pasan mengajarkannya bisa berdamai dengan keadaan tanpa banyak menuntut pada orang tuanya. Sahril amat sadar dan mengerti akan ekonomi keluarganya yang hidup di garis kemiskinan. Oleh karena itu masih bisa mengenyam pendidikan hingga saat ini amat disyukuri. Meskipun kondisi peralatan sekolahnya jauh dari kata layak pakai. Rusak dan bolong adalah hal biasa ditemui Sahril. Namun hal itu tak memadamkan semangatnya menuntut ilmu. Terus kula dugi emas. Terus kula gawe tambah suwe tambah elek. Ya napa malih kula tiyang mboten gadah. Kate tumbas nggih mboten gadah yatra. Nggih tetep wae kula gawe sekolah timbang mboten sekolah. Bersekolah di siang hari ternyata dimanfaatkan remaja 14 tahun ini untuk memperoleh tambahan uang jajan. Sehingga sejak duduk di kelas 1 SMP, ia mencari tambahan pemasukan yang bisa meringankan beban sang ayah. Pukul 7 pagi hingga 11 siang dimanfaatkan Sahril untuk bekerja di sini. Sebab jam 12 ia harus bergegar pergi ke sekolah. Terkadang ia menyempatkan diri pulang terlebih dulu. Namun tak jarang ia langsung berangkat ke sekolah dari tempatnya bekerja. Nggih kula nek saged mandiri nek mboten belaras terus kali ngrewangi bapak kerja didamel sang sekolah. 6 sampai 10 ribu adalah kisaran besar ongkos lelahnya yang dibayarkan per minggu. Tak tentu jumlahnya, tergantung banyaknya mainan yang datang dari pabrik untuk dirakit di sini. Nggih kula menyang nek gedhe kepengin dadi wong sukses kali nyenengaken wong tua kali adik kali mbah. Nek saged ngramut adik biaya sekolah. Peran seorang ayah dan ibu bagi anaknya, sekaligus peran anak bagi mertuanya, bukanlah hal yang mudah yang bisa dilakukan seorang diri seperti Subianto. Ia harus bisa cermat membagi waktu antara bekerja mencari uang hingga mengurus kebutuhan keluarga dan anak-anak, termasuk menyiapkan makanan seperti saat ini. Hanyalah sambal yang dicampurkan kukusan tempe inilah menjadi andalan bagi Subianto dan keluarganya. Jangankan bermimpi bisa menikmati lauk pauk lengkap, memperjuangkan sesuap nasi setiap harinya pun, Subianto rela kepalanya jadi kaki dan kaki menjadi kepala. Kati sang ibu mertua hanya bisa berharap dan mendoakan. Semoga kelak anak mantu serta kedua cucu terkasihnya diberkahi umur yang panjang serta kekuatan untuk terlepas dari jeratan kemiskinan yang kian membelenggu. Terus nggih seraken betul sambil nek banyak ngapanan paniku nggih. Aku mbah-mbang kula mben kantuk. Nggih pelan pegu mbah piyambak.
dengan suki ambak ngoten mawon nek bagi mreman. Masih mantu pun ben kula anggap mantu. Bagi mereka, sesederhana apapun menu yang tersaji, tetap terasa nikmat dan berkah jika disyukuri dengan segenap hati bersama orang terdekat dan terkasih. Merekalah sumber kekuatannya untuk melawan segala kesulitan dan cobaan yang menghampiri. Sanjang ngoten mboten wonten Mas, mugi-mugi kula segera waras nunggu yoga kula kalih ya Allah. Sampai dados tiyang kula kudu segera waras jenengan. Terhitung sudah lebih dari 5 tahun, almarhum Asri, istri sekaligus ibu di keluarga ini, pergi menghadap Sang Pencipta. Figur Asri di mata anak-anaknya ternyata masih sangat membekas sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, hanya doa yang menjadi jalan penghubung untuk menyampaikan rasa rindu itu. Anakku wis mati. Ambarek loro sing dawa ya. Ewang-ewang ana bapakne nyebut gawe. Iso gedhe arek loro. Sampai dadi wong. Nek aku wis gak ono sapa putumu sing ngemu gak kon ambek bapakne. Kon nyomelo bapakne dadi situ. Tak ada yang mampu menduga kapan waktu yang akan dipilih Tuhan untuk menghantarkan kejutan indah ini kepada yang berhak menerimanya. Rezeki yang tak pernah diduga dan mustahil bisa diterima menjadi sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Bismillah. Dudukin situ, dudukin. Sini. Dudukin. Sini, Pak. Ini Pak, minum dulu, Pak. Minum dulu, Pak, minum dulu. Duduk, minum. Saya dari Basnas Badan Zakat Nasional untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Itu saya mau kembali dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, bantuan renovasi rumah, beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha. Rasa syukur yang terpancar dalam tiap tetesan air mata keharuan pun pecah. Tak ada lagi perlengkapan sekolah usang untuk mereka sekolah. Sebuah motor beserta gerobak baru untuk perjualan pentol diharapkan mampu menjadi solusi keluarga ini untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Akan selalu ada rencana baik yang disiapkan Tuhan di balik setiap cobaan yang diberikan pada umatnya. Tugas kita hanyalah terus berjuang menghadapi setiap masalah itu dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan bagian untuk menyempurnakan hasil akhir yang akan dituai. Namun semangat